Shalom saudara, bulan lalu kita interview dengan Bu Nani atau Mak Cuk yang kita mengupas tentang semua tentang kekudusan, tentang pacaran, dan tentang hari Valentine. Tapi hari ini di bulan Maret ini, bulan yang khusus ini, hari ini saya mau interview satu-satunya sekretaris Papi yang hari ini sudah dibawa pulang oleh Tuhan. Dan saudara, dari hidupnya saya belajar akan namanya kesetiaan, saya belajar akan namanya pengabdian, bahkan sampai ketika Papi dibawa pulang Tuhan ke surga, beliau tetap menjadi orang yang terus ada di samping Papi dan tetap setia. Saudara, bahkan sampai hari ini pun meskipun Papi tidak ada, saudara, beliau tetap menemani, tetap mendampingi setiap anak-anaknya sampai hari ini. Jadi saudara, kita mau interview hari ini, ada banyak pertanyaan, ada banyak perbahasan yang kita mau bahas tentang kesetiaan, tentang pengabdian, dan saya berdoa bisa jadi berkat buat kita semua. Oke. Shalom Ciripka. Shalom Sasa. Oke. Cerita gimana Ci? Pertama kali Ciripka bisa jadi sekretarisnya Papi. Cerita awalnya bagaimana Ci? Sebelum jadi sekretaris itu Ciripka sih sudah ikut melayani. Waktu itu di dalam persekutuan doa sudah ikut main musik. Bahkan pada waktu Papi Mami menikah, Ciripka sudah yang melayani musik bersama dengan tim yang lain. Satu hari tahun 1994 awal, Tuhan itu panggil Ciripka untuk menyerahkan hidup sepenuhnya. Jadi awal tahun itu Ciripka resign dari sekuler, terus 3 bulan tidak kemana-mana, tapi benar-benar diproses Tuhan pendidikan dalam rumah sendiri. Tiba-tiba di bulan kira-kira 3 bulan setelah itu diajak Papi melayani di luar pulau. Dan waktu itu saya tidak pernah lupa di Bali. Dan saya Ciripka berangkat dengan tim musik semua yang ada dan sama-sama melayani di sana. Tidak pernah punya pikiran satu hari bakal jadi sekretaris, tidak pernah terbayang. Karena tidak punya background sekretaris, tidak pernah belajar sekretaris, jadi ya tidak pikir lah gitu. Cuman Tuhan bilang layani aku sepenuh waktu, itu aja awal mulanya. Terus waktu di Bali, di saat pujian penyembahan, di saat kebaktian itu, tiba-tiba ada suara, mau ndak kamu itu melayani di sana. Di Bali itu saya kenal seorang juga yang menjadi sekretaris dari gembala sidang gereja yang mengundang Papi. Mau ndak kamu jadi orang ini untuk pendeta ini dan kamu untuk Petrus aku. Itu pertanyaan dari Tuhan di saat Ciripka itu melayani. Terus langsung tanpa menunda apapun refleks Ciripka berkata, ya mau Tuhan. Tapi kan ya Tuhan bicara dengan hambanya. Tidak mungkin Ciripka menawarkan diri, Pak saya mau jadi sekretaris gitu kan, tidak mungkin. Terus malam itu juga Ciripka berdoa, Tuhan kau yang bicara dengan hambamu. Pokoknya aku berkata ya panggilan ini. Dan benar tidak nyampe 24 jam, tidak pernah lupa besok hari keesokan harinya diajak breakfast di salah satu di Kutel. Diajak breakfast dan di tempat breakfast itulah Papi, ada Mami, dan waktu itu Samuel Joseph itu ikut. Nah itu Papi ngomong, mau ndak kamu jadi sekretaris saya, bantu aku dalam melayani bersama-sama. Ciripka langsung kaget, ya Pak, tadi malam Tuhan sudah bicara. Buat Papi juga kaget loh, berarti langsung terjadi konfirmasi. Langsung hari itu juga besok pagi kan pelayanan semua tim pulang. Ciripka diajak melanjutkan ke pulau berikutnya. Itu pelayanan pertama. Dan sejak itu tuh tahun 94. Jadi 94 mulai melayani. Background belajar filing nggak bisa, surat menyurat nggak bisa. Tapi yang Ciripka belajar, aku cuman punya hati. Aku cuman belajar punya yang namanya kemurnian. Belajar yang punya namanya untuk mengabdikan hidup kepada Tuhan dan kepada hambanya yang hari ini mandat itu. Waktu itu mandat Ciripka terima. Dalam berjalannya waktu, suatu hari Tuhan kirim nabinya di Semarang. Waktu itu masih kebaktian di gereja Permata.
Dan Nabi itu berkata, menunjuk Cik Ripkah saat main di main piano, dia berkata, jangan pernah tinggalkan hambaku ini, layani dia dan jangan pernah tinggalkan. Cik Ripkah berkata, ya Tuhan. Tapi satu sisi Cik Ripkah bertanya, Tuhan, memangnya di hatiku ini ada rencana, aku ini satu hari aku bisa meninggalkan hambamu. Enggak sih, Tuhan itu cuman pokoknya memberikan warning. Karena dengan berjalannya waktu, suatu titik kita tidak selalu mudah, ada persimpangan-persimpangan jalan yang harus dipilih dan ditentukan. Dan memang betul, apapun yang terjadi sejak hari itu terima mandat dan itu masuk dalam hati, tidak pernah lupa dan tidak pernah berpikir atau terbesit berpikir untuk meninggalkan juga, tidak pernah. Dia terus melayani dan melayani dan melayani sampai buat Cik Ripkah ya kaget, betul-betul tidak meninggalkan Papi sampai Papi menutup mata yang terakhir kali. Berarti Cik Ripkah itu sudah jadi sekretaris Papi berapa tahun? 22 tahun kira-kira waktu itu. Berarti sudah mirip kayak umurku tapi lebih muda setahun. Aku tahun ini kan kemarin kan 23, 24. Waktu itu Sasa dikandung, waktu Cik Ripkah belum mulai mengandung Sasa sebetulnya waktu. Jadi harusnya ya mungkin hampir 23 tahunan ya di saat berkata ya. Tapi official masuk di kantor, nah itu 94. Mbak, menurut saya kan ada beberapa orang tuh kadang bisa ngomong kayak gini ya. Kenapa sih kita tuh harus melayani, kesannya kayak melayani manusia? Ada orang yang berpikir gini, ada panggilan Tuhan itu bukan selalu kita tuh menjadi pemimpin, tapi menjadi orang yang kedua. Nah, kalau menurut Cik Ripkah, apakah Cik Ripkah itu dipanggil Tuhan juga kayak gitu? Misalnya untuk melayani Papi bukan menjadi orang yang pertama, tapi kayak menjadi orang yang kedua, di mana Cik Ripkah itu melayani hamba Tuhan gitu. Nah, dan maksudnya apakah pernah ada orang ngomong kayak, ya kok kamu melayani manusia sih, kan kamu harusnya melayani Tuhan gitu, bukan melayani manusia gitu. Nah, Cik Ripkah pernah ada dapat omongan kayak gitu dan pernah enggak berpikir tentang panggilan orang yang kedua ini? Pernah aja. Sebetulnya jauh sebelum Cik Ripkah menjadi sekretaris, karena kan sudah dari tahun 80-an sejak SMP 3 kan udah mulai main musik tuh. Papi juga belum jadi gembala sidang. Itu sudah sama-sama melayani. Terus Papi itu orang pertama yang tahu Cik Ripkah ada calling dalam hidupnya. Jauh sebelum Papi juga, maukah kamu ikut melayani, bantu aku di pelayanan? Itu Papi sudah bernubuat dan bahkan memberikan Cik Ripkah Alkitab gandum emas dan ditulisi Evangelis Ripkah Ningrum, ditandatangani Papi. Sampai hari ini Alkitab itu masih tersimpan di rumah. Jadi itu Papi jauh sebelum Cik Ripkah itu istilahnya melayani sepenuh waktu. Papi itu orang pertama yang melihat kamu hidupmu ada panggilan Tuhan. Nah, Cik Ripkah ini mungkin tipe orang yang memang tidak ingin menonjol, juga sebetulnya bukan tipe orang yang suka tampil di depan. Itu bukan aku gitu loh. Aku tuh lebih nyaman semua kerja di belakang, itu nyaman itu. Di belakang meja nggak nampak orang, tapi semua tak kerjain. Karena buat Cik Ripkah Tuhan penting di atas semuanya. Dia yang lihat lebih daripada manusia lihat, dan itu jadi prinsip. Dan itu juga akhirnya yang jadi mungkin membuat istilahnya Cik Ripkah dalam melayani apapun itu pertama-tama tanggung jawabnya Cik Ripkah itu ke Tuhan yang tidak kelihatan. Setelah itu terekspresi kepada yang kelihatan. Jadi istilahnya aku harus tahu di mana dan apa yang harus aku kerjakan dan yang harus diselesaikan istilahnya gitu ya. Kalau orang ngomong itu ya banyak, pasti dia bilang gitu. Bahkan tanda petik ya mungkin aku tidak pernah cerita nih. Ada omongan yang sangat kasar. Sampai berkata, kamu kok mau sih jadi babunya Petrus Agung? Dan itu aku tidak pernah cerita sebetulnya dengan siapapun.
Dan tapi buat aku tersinggungkah dengan kata-kata itu? Enggak. Karena ya tahu memang ini yang aku harus kerjain. Dan Cik Repka tahu juga itu proses, itu pembentukan Tuhan, itu didikan Tuhan, itu ya jadi tak lewati dan dijalani begitu saja. Tanpa ada istilahnya dikata-katai orang seperti itu sakit hati, enggak sih. Sebenarnya kan juga kayak Elisa kan juga sama ya Ci. Elisa kan juga melayani Elia gitu. Tapi sebenarnya kalau aku lihat di sini, sebenarnya kita tuh melayani akan panggilan Tuhan itu sebenarnya tergantung hati kita kan. Kesannya di luar kita melayaninya Cipka kelihatan di depan melayaninya Petrus Agung, tapi di hati Cipka itu melayaninya buat Tuhan, gitu, bukan buat manusia kan. Ya itu ekspresi aja. Iya ekspresi. Dan maksudnya kalau aku dengar Cipka tadi bilang tentang Papi kan bilang mau nggak bersama-sama kita melayani. Jadi kan bukan kayak kamu melayani aku gitu, tapi perkataannya kita bersama-sama melayani Tuhan. Dan aku melihat setelah Papi nggak ada kan hari ini Cipka benar-benar jadi evangelis. Jadi kan benar-benar Tuhan bawa dari kota demi kota, dari tempat demi tempat di mana Cipka jadi evangelis. Tapi aku juga melihat kayak Elisa juga sama, setelah Elia pergi, Elisa lah yang melanjutkan gitu. Jadi aku berarti jadi pelayan itu memang kita hati kita ke Tuhan, tapi sometimes ada waktu di mana Tuhan juga kepingin kita mengekspresikan dengan kehambelan kita, dengan kerendahan hati kita ke manusia. Gitu. Istilahnya masuk dalam proses pendidikan. Nah kalau Cipka sendiri selama jadi sekretaris Papi ada suka dan duka enggak Ci? Coba kalau dukanya dulu ada enggak Ci? Dukanya itu terus terang sulit saya mencarinya. Karena bahkan ya kalau boleh jujur selama sekian puluh tahun melayani bersama-sama, kalau ditanyai pernah stres enggak, saya sampai tanya sama Om Thomas, pernah lihat aku stres enggak? Enggak pernah, justru lihat stres begitu ketika Papi pulang, aku langsung stres. Karena gini, karena mungkin dengan kesadaran penuh ya, aku tahu ini calling, ini panggilan, dan semua Cik Repka kerjakan tanpa beban. Tapi tekanan ada enggak? Ada. Ketika dapat tugas, dapat tanggung jawab yang di luar kemampuan, itu enggak mudah. Tapi Cik Repka belajar kepada pemimpin tak hapus kata tidak bisa. Cik Repka ini tipe orang yang pokoknya ya Pak. Habis itu dengan lutut di kamar doa, disitulah aku berseru kepada Tuhan, tolong Tuhan, bagaimana aku menyelesaikan ini. Itu jadi kayak ya itulah aku, itulah habitku ya begitu. Nggak cerita siapapun, tapi aku selalu nanti masuk ke kamar, aku berdoa, aku main piano dengan alat penyembahanku, ya aku begitu. Jadi kalau ditanyain duka, tekanan itu sampai jadi stres dan beban, rasanya enggak. Jadi lebih kepada aku menghandle diriku sendiri, bagaimana ngatasi setiap problem. Dan aku selalu belajar melihat tantangan dan kesulitan itu seperti tangga untuk aku loncat. Nah itu aja sudah merubah cara pikirku, gitu. Terus kalau sukanya, wah ya banyak sekali. Everyday dari pagi, nanti kalau pas nyediain makan pagi, dia selalu ngobrol firman, dan itu kesukaan yang tidak bisa digantikan. Selalu firman, bahkan nanti belum di mimbar sudah cerita dulu. Nih Tuhan ngajari ini, pagi gini, tadi gini gitu. Nanti kalau nganterin pergi melayani pemberkatan rumah lah, pemberkatan pernikahan lah, atau bahkan melayani di kematian lah, di mobil itu sudah sharing dulu. Kalau belum dapat apa-apapun sudah saya Cik Repka menanti-nanti, waduh Tuhan nanti bicara apa ya. Nah itulah yang membuat Cik Repka itu selalu exciting. Nanti pelayanan kemana dalam perjalanan, mau di launch, mau di pesawat, mau di mana aja, Papa itu penuh dengan firman. Papa itu orang yang cinta dengan firman. Dan itu istilahnya warisan yang paling berharga yang tidak bisa ditukar dengan apa. Memang sih, berarti tanpa aku sadari sendiri, sama sih aku juga dengan kalau dengan Lady Sally dan Cikesha dan segala macam, tiap kali mau firman selalu refleks itu mau cerita dulu, nanti baru cerita di mimbar. Betul. Tapi memang aku mengaku itu juga sih, misalnya dengan Papi itu selalu penuh dengan
firman gitu. Tapi sebenarnya tidak mudah ya Ci ya untuk orang, maksudnya gini, untuk kita punya pemimpin, kita mengabdi, kita melayani, tapi tidak ada perasaan duka, itu kan sulit ya sebenarnya. Sebetulnya ya, rasanya karena juga dalam jadi tidak ada di pikiran ya, tetap papa manusia itu tetap loh ya, dengan segala kelemahannya. Jadi kan tahu, tapi ya karena tahu firman, karena diajari firman, bagaimana aku bersikap itu akan beda. Jadi aku tidak pernah istilahnya sama papi itu istilahnya nganggep papi itu kayak dewa kayak itu. Enggak, karena papi selalu nempelkan Cirepkah ini ke Tuhan. Itu selalu dari pertama. Jadi ditempelkan, kamu kenallah Tuhan. Nah, bayangin ya, Cirepkah main piano ngiringi papa khotbah. Kalau ketika papa dibawa Tuhan naik, Cirepkah enggak ngejar naik, aku enggak bisa flow. Enggak bisa ngalir sama-sama gitu. Jadi setiap kali papa ngalami proses, enggak lama dalam skala yang berbeda, dengan cara yang berbeda, Cirepkah akan diproses Tuhan. Dan bagaimana reaksi itu yang selalu papa mengingatkan kita bereaksi yang benar sesuai dengan firman. Artinya berarti kesetiaan itu juga tidak kesetiaan yang terpaksa. Enggak. Karena kalau terpaksa pasti banyak duka. Pasti malah justru akan jadi sakit, jadi pahit karena kan terpaksa. Tapi kalau kesetiaan yang karena berbeda kayak Cirepkah cerita, misalnya kesetiaan yang memang karena Cirepkah tahu ini calling dan hati Cirepkah di situ, dan Cirepkah justru masa ini pembelajaran yang sangat bagus, itu membuat akhirnya bereaksinya kan berbeda dan hasil dari buahnya kan pun berbeda. Tuh. Nah kalau misalnya Cirepkah sendiri tuh selama jadi sekretaris papi gitu, maksudnya kan Cirepkah diproses dan segala macam. Aku percaya keluarga juga pasti kan juga diproses. Nah kalau anak-anak itu pernah protes jadi, karena aku pernah protes. Aku kecil aku protes, aku ngomong sama papi ya bilang, Pi, kok papi sering pergi, nggak ada punya waktu sama Sasa. Kan waktu kan umurku sama Joseph kan jauh, sama Cikes kan juga jauh. Aku sama Cikes umur 6 tahun, beda 6 tahun, Joseph 5 tahun. Jadi waktu papi sudah intens pergi-pergi, aku masih kecil banget gitu. Jadi kayak aku protes, Pi, kok papi nggak punya waktu sama Sasa gitu. Berapa kali kayak mau pergi aku juga tanya, papi kok pergi lagi, papi kok pergi lagi. Nah, pernah ada Ci Hedi Sally itu sebagai anak tuh protes, atau Om Thomas gitu pernah protes deh, kan Cirepkah kan ikut papi kan, maksudnya terus-terusan gitu loh, seminggu pulang paling cuma Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pergi lagi. Nah anak-anak tuh pernah protes deh, atau Om Thomas? Om Thomas, kalau Om Thomas dalam kasih karunia-nya enggak pernah. Wah, itu betul-betul suami idaman. Betul-betul istilahnya buat Cirepkah blessing besar. Sangat besar. Jadi tidak ada nuntut mau pulang, lu ndak usah melayani papi ya. Kadang kalau lagi tugas nyelesain deadline, mau rekaman, mau apa di Semarang nih, bisa ndak pulang 3 hari. Itu Om Thomas juga ndak protes, tuh puji Tuhan. Kalau anak-anak lain, anak-anak namanya juga anak-anak. Ya kadang berteriak, mami baru pulang pergi lagi, sama lah seperti Sasa gitu. Sampai suatu hari muncullah istilah yang keluar dari anak-anak itu. Hedi yang ngomong sama adiknya nih, sama Sally nih ngomong, kita nih punya mami bukan milik kita saja. Mami kita itu miliknya banyak orang. Nah itu dari anak-anak, dan sejak itu juga akhirnya papi ya, oh iya ya. Jadi kita ini mami ini bukan punyanya cuman keluarga, tapi punya banyak orang. Umur berapa itu Ci dia ngomong? Masih kecil, masih mungkin 6 tahun. 6 tahun. Pengertian ya dia ternyata ya dia luar biasa loh. Lah itu menurut Cirepkah itu salah satu juga deh sih, karena kan papi kan pergi, jadi menurutku itu salah satu mesbah papi, maksudnya karena kebanyakan orang kan kadang mikir gini, ya kamu pelayanan tapi kamu tidak boleh ninggalin keluarga dan segala macam, nanti anakmu terlantar dan segala macam, atau orang kan seringkali kan bilang kayak gitu. Tapi aku tahu papi itu punya cara berpikir yang lain gitu tentang keluarga, tentang anak itu punya cara berpikir yang lain. Pernah enggak papi sharing ke Cirepkah atau apa yang maksudnya tentang anak-anak gitu kan? Karena kan mesti kan ada orang kan ngomong kan, Pak kamu kok pergi terus kan, anak-anak gimana di rumah? Pernah, Cirepkah ya pernah sharing sama papi. Terus ada satu istilahnya apa ya? Ada satu kata kunci. Nah di sini Cirepkah belajar yang namanya quality time
memang aku nggak punya quantity, tapi aku punya quality. Jadi artinya Cirepka begitu pulang, bener-bener ya aku melayani keluarga. Jadi semaksimal pagi aku bisa nganter ke sekolah, mereka tak anterin. Meskipun Cirepka nggak bisa ngajari, nggak bisa itu, tapi semaksimal bisa nganter les, tak anterin. Nah, di saat itulah buat Cirepka itu quality. Ya dengan suami ya sama dengan Om Thomas Pak. Begitu sampai rumah bener-bener Cirepka melayani keluarga. Tapi begitu pelayanan sampai mungkin Cirepka ini ekstrim, bahkan telepon apa itu jarang. Karena aku sendiri takut nanti terganggu, hatiku terganggu apa, jadi nanti saya mau pulang baru. Tapi kan makin lama ini sekarang makin canggih, bisa WhatsApp, bisa itu. Dulu kan enggak gitu loh. Jadi enggak pernah aku terus tiap malam telepon-teleponan, nanti aku nangis rindu keluarga. Ya aku pernah lihat tuh Cirepka nangis. Pernah lihat Cirepka nangis gara-gara aku telepon di UK. Aku telepon dari Sally. Terus aku telepon mereka, terus aku fit call, terus aku tunjukin ke mereka, terus Cirepka tuh bener nangis. Terus papi bilang, wah Cirepka nangis, Cirepka nangis. Jangan ditelepon, Cirepka nangis. Tapi menurutku gitu. Tapi aku juga penasaran sih, maksudnya apa sih kunci dari Cirepka dan kunci dari papi? Maksudnya Cirepka itu kan punya 2 anak yang sebenarnya menurutku tuh luar biasa. Maksudnya hampir semua keluarga kadang merasa kalau apalagi orang tua yang pelayanan, pasti dari 2 anak itu ada 1 yang rusak. Pasti ada 1 yang tidak berhasil lah, dan yang 1 pasti berhasil. Dan apa aku ngeliat kedua anak Cirepka itu semua berhasil gitu. Dan sejujurnya kayak Heidi Sally pun dalam hidupku sendiri itu berpengaruh besar. Karena kan waktu papi pulang dan aku tidak berani pulang ke rumah sebulan, dan aku tidak mau sendirian. Berhubung tidak mau sendirian kan, maksudnya Cirepka Om Thomas kan mengizinkan Heidi Sally itu menemani aku tuh sampai berbulan-bulan gitu. Misalnya sebulan nemenin aku di gereja, terus begitu aku di rumah juga sering, dan aku ngeliat hidup mereka berdua-dua ini, mereka dua-dua cinta Tuhan, sangat-sangat cinta Tuhan. Dan ini kan sebenarnya langka gitu, karena hampir semua keluarga yang kulihat pasti ada 1 tuh yang rusak gitu. Nah, kalau dari Cirepka sendiri, maka Cirepka nggak punya banyak waktu nih dengan itu. Nah, apa yang Cirepka lakuin sampai bisa membuat akhirnya Cirepka punya 2 anak itu yang luar biasa? Cirepka punya apa sih? Ya selain pasti tentunya anugerah Tuhan ya, Cirepka juga nyadari itu. Terus mereka lahir di pelayanan jangan lupa. Ketika papi memerintahkan bantu aku di TSOA waktu itu tahun 99 itu Cirepka belum punya anak. Itu melayani di TSOA, terus bersama dengan Om Thomas akhirnya kami pindah tinggal di Ungaran sepanjang 6 bulan, ikut sekolah juga. Nah terus habis selesai tahun pertama Tuhan langsung memberi anugerah, tiba-tiba dapat Heidi. Nah, Heidi itu lahir di masa Cirepka bertugas di Ungaran juga. Masih di fase kan lahirnya September. Waktu itu kan lulusnya selesai kuliahnya, selesai sekolah November. Jadi masih di TSOA, hari ini masih weekend, pulang ke Semarang, pergi rumah sakit lahiran. Nggak nyampe sebulan Cirepka sudah ke Ungaran lagi. Jadi waktu itu masih belum ada sebulan. Dan besar di Ungaran. Dan ini punya pengaruh yang besar. Dua-duanya besar di Ungaran? Betul, sampai umur yang Heidi itu 5 tahun, jadi Sally 4 tahun. Jadi waktu itu pagi mau nggak mau masuk ke kelas, ikut penyembahan. Terus dengerin khotbah pengajar siapapun, biarpun masih kecil. Sekarang Cirepka bisa berkata itu tetap memberikan pengaruh yang besar. Mereka seperti ini mendengar tidak mengerti, tapi mengerti, bawah sadarnya. Jadi dimasukin akhirnya ke firman. Terus begitu adiknya lahir, Cirepka masih di Ungaran juga. Gitu loh, masih ingat ngambil 2 kamar, yang 1 kamar sampai buat suster gitu ya. Terus ya mereka belajar dari kecil hidup apa adanya, dalam arti tidak ada AC ya tidak apa-apa, makan seadanya, yang ada dimakan, yang tidak ada. Kan waktu itu Cirepka juga sekolah, Cirepka belajar disiplin diri. Tidak terus Cirepka nyari sendiri yang enak, tidak terus Cirepka keluar jajan beli, itu tidak.
kami juga belajar untuk ngikuti makan apa yang disediakan. Loh, itu ternyata pembelajaran. Tapi memang di atas semuanya itu cinta ke Tuhan dengan semuanya itu membuat memang semua ini jadi tidak berbeban, tidak beban istilahnya. Dan dasarnya ya memang akhirnya pengabdian. Ngabdi ke siapa? Ya ke Tuhan. Dan dari situ ya sudah, dasarnya sampai membuat kita bisa setia, membuat kita bisa loyal itu dari pengabdian dulu. Kepada siapa yang kamu sembah, pada siapa yang kamu hormati. Nah itu basic sebetulnya. Dan itu ternyata tak pikir semua orang begitu, ternyata enggak. Karena itu di dalam. Dan apa yang di dalam kita akan terpancar di luar duanya. Kalau kayak aku pernah dengar, kayak papi pernah cerita juga, misalnya papi pernah bilang gini, kalau aku ngurus anak orang lain, Tuhan akan ngurus anak. Kayak papi juga pernah sharing, meskipun papi sering pelayanan, tapi Tuhan itu tetap menjaga anak-anak gitu. Makanya dari Cici, Kokoh sampai aku semua tetap dijaga Tuhan. Tapi aku ngelihatnya sampai bahkan papi pulang pun tetap janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Maksudnya itu tetap berlaku gitu. Misalnya dengan ketiga-tiganya kita semua itu tetap berlaku bahkan sampai turun ke jet gitu. Misalnya cucu papi itu tetap berlaku gitu. Karena memang sebenarnya dengan kondisi sekarang ini, zaman ini kan semuanya mulai terlalu gila gitu. Seumuran Heidi Sally sudah gampang merokok, vape, sudah gampang narkoba dan segala macam, dan punya dunia malam juga cukup kuat gitu. Maksudnya kayak Heidi Sally aja kan tetap ya mereka pulang malam tapi karena paling mentok-mentok ada di rumah gitu. Sedangkan kalau yang sekarang mereka banyak anak muda pulang jam 2 pagi, jam 5 pagi semua habis clubbing lah dan segala macam. Jadi sebenarnya kalau berarti aku ngelihatnya juga penting banget dari cerita Cirepkah juga sama, bahwa dari kecil dimasuki firman itu penting, tapi juga menyerahkan ke Tuhan itu juga penting gitu. Karena ngelakuin apa yang kita ngelakuin buat orang lain, Tuhan itu juga ngelakuin ke keluarga kita. Nah, ya paling terakhir sih, waktu kan Pak Cirepkah itu kan menemani papi itu kan sampai detik paling terakhir lah. Maksudnya itu sampai detik nafas yang paling terakhir, yang karena kan aku di situ juga dan Cirepkah ada di situ. Cirepkah, Ci Olin ada di situ. Terus aku, Ci Kesha, Ko Erik kan semua ada di situ. Cirepkah tuh punya firasat, maksudnya tentang papi pulang itu Cirepkah punya firasat atau tidak?